Perkembangan mode di abad 19. Fashion abad ke-19 ditandai oleh perbedaan mencolok antara gaya berpakaian wanita dan pria yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik pada masa itu. Bagi wanita, busana berfokus pada siluet yang sangat terstruktur dengan gaun berbentuk ball gown yang dihiasi dengan korset ketat dan rok lebar, menciptakan kesan bentuk tubuh yang sangat terkontur. Ciri khas lainnya adalah penggunaan banyak lapisan kain dan detail hiasan seperti pita dan renda. Bagi pria, setelan jas panjang dengan celana ramping dan jas berbentuk kotak menjadi standar. Perubahan sosial seperti kebangkitan kelas menengah akibat revolusi industri dan perkembangan politik seperti pergerakan feminis dan perang Napoleon memberikan dampak besar pada fashion. Mode menjadi lebih praktis bagi wanita yang mulai memasuki dunia kerja, meskipun tetap mempertahankan elemen feminin dan elegan. Selain itu, ide-ide revolusi politik juga membawa kebebasan dalam berpakaian, menciptakan pergerakan dari pakaian berbahan mewah ke busana yang lebih sederhana namun tetap berkelas. Fashion di abad ke-19 dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Abad ke-19 setelah era regensi adalah gaya Victoria awal, yaitu pada 1837 sampai 1850. Setelah Victoria naik tahta pada 1837, fashion mulai berubah menjadi lebih kompleks dan lebih terstruktur. Era ini juga dikenal sebagai era Victoria awal dan sering dikaitkan dengan pembatasan sosial yang lebih ketat dan pengaruh moralitas yang kuat. Fashion pada wanitanya yaitu gaun dengan bentuk siluet S, di mana pakaian bagian belakang membesar dan didorong ke belakang dengan bantuan hoop skirt atau crinoline, yaitu lapisan kain kaku. Korset ketat yang menekankan bentuk pinggang kecil dan membuat bahu dan dada lebih terlihat. Lengan semakin melebar di bagian atas yang dinamakan sleeve pagoda dan semakin sempit di bagian bawah. Dan juga rok penuh dan berbentuk bel yang melebar dilengkapi dengan pelapis. Sedangkan fashion pada prianya berupa jas bergaya frock coat dengan celana panjang yang lebih longgar dan sangat formal. Dasar tampilan pria adalah jas, rompi, dan celana panjang. Topi tinggi atau bowler hat digunakan untuk pelengkap gaya pria. Juga terdapat tren mengenakan jubah atau mantel panjang. Selanjutnya gaya mid-Victorian pada 1850 sampai 1870. Pada periode ini, mode semakin mewah dan lebih berat. Perhatian pada detail dan pengaruh Queen Victoria serta penekanan pada kodrat sosial sangat kuat. Mode pada wanita yaitu rok semakin mengembang dengan bantuan hoop skirt yang semakin besar dan gaun menjadi lebih berlapis-lapis, seringkali dengan pita besar atau bordir. Gaun dengan lengan besar yang berbentuk seperti bell sleeve atau pagoda sleeve, dan juga korset yang sangat ketat dan seringkali menggunakan bahan yang lebih tebal dan berat. Gaya rambut juga semakin tinggi dan dihiasi dengan hiasan kepala atau tiara. Mode pada prianya berupa jas tailcoat dan rompi yang panjang, juga kemeja dengan kerah tinggi dan dasi leher yang lebih tebal. Gaya pakaian semakin formal dengan celana panjang yang berpotongan lurus dan sepatu bot tinggi, juga topi bowler yang lebih elegan. Selanjutnya yaitu periode gaya akhir Victoria pada 1870 sampai 1900. Pada akhir abad ke-19, fashion menjadi lebih canggih dan kaya akan detail, dengan gaya yang lebih terbagi antara upper class dan working class. Fashion wanita menampilkan siluet hourglass dengan rok besar yang terstruktur, menggunakan crinoline tebal serta gaun berlapis dari bahan mewah seperti satin, sutra, dan beludru dihiasi dengan bordir dan pita. Lengan semakin sempit dan terstruktur, sementara gaya rambut menjadi lebih besar dengan hiasan bunga atau pita. Untuk pria, jas 3 potong yaitu frock coat, vest, dan celana panjang menjadi populer, dengan celana lebih longgar dan sering dipadukan dengan dasi leher atau topi seperti bowler atau fedora yang menjadi bagian penting dari penampilan pria kelas atas, serta sepatu pantofel atau bot dengan detail yang rumit. Terakhir, transisi ke abad ke-20 pada 1890 sampai 1900. Di akhir abad ke-19, fashion mulai bertransformasi dengan pengaruh dari Art Nouveau dan pergeseran menuju Edwardian fashion. Fashion pada wanitanya berupa gaun dengan siluet yang lebih tegas dan mulai mengurangi ukuran rok yang membesar. Pakaian lebih mengarah pada kenyamanan dengan lebih banyak pilihan praktis. Sedangkan fashion pada prianya, pakaian mulai lebih berfokus pada kenyamanan dengan celana lebih longgar dan jas yang lebih fleksibel.